Shalom Bapak Saudara. Shalom. Kurang keras Bapak Saudara. Saya mau sapa sekali lagi. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini adalah orang-orang yang bersyukur. Amin. Karena kita telah diberkati Tuhan. Layaklah kita bersyukur sama Tuhan pagi hari ini. Dan kita yakin bahwa kita datang kepada Allah yang hidup. Tuhan kita hidup. Mari Bapak Saudara kita siapkan hati kita untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan pagi hari ini. Tutup mata sebentar Bapak Saudara saat ini dimanapun kita telah memilih tempat duduk. Biar tempat duduk itu nyaman untuk kita fokus kepada Tuhan. Supaya kita berjumpa pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Tuhan, sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Apapun keadaan kami hari ini, karena kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami yang tidak tersembunyi di hadapan Engkau. Dan kami mau datang kepadamu bukan dengan tangan yang hampa. Tapi kami bawa hati kami, hidup kami, roh kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul demi namamu. Di situ Engkau hadir Tuhan. Tapi bukan hanya Engkau hadir. Tapi Kau berjumpai kami pribadi lepas pribadi saat ini. Hadirat-Mu yang kami rindukan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, glory Tuhan. Engkau yang memberikan kami kemenangan. Hosana bagi Engkau ya Raja segala Raja. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan pujian ini. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi-Mu. Panggil nama Yesus pagi ini. Beriku kemenangan, ku bersyukur padamu. Haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari dengan segenap hati katakan pujian ini. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur. Sekali katakan pagi ini padamu. Katakan ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur
Sama-sama kita mau katakan padamu Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha. Ditinggikanlah namamu Tuhan, diagungkanlah Engkau di antara segala bangsa. Dan kuasamu yang dahsyat, kuasamu yang ajaib, layaklah kami memuji-muji Engkau Tuhan. Haleluya. Ku cinta padamu, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus. Kita bangkit berdiri, Bapak Saudara, katakan Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha. Tidak ada nama lain yang kami sembah Tuhan, hanya bagimu lah pengagungan. Maha kudus, ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Sama-sama kita mau katakan pagi ini, Hosana, Hosana bagimu di tempat yang. Kami tidak datang dengan tangan yang hampa Tuhan, tapi kami mau datang dengan puji-pujian kepada Raja segala Raja. Bapak Saudara dengan segenap hati katakan Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Yesus, ku cinta padamu. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bermazmur bagi Dia pagi ini. Katakan satu hal yang indah di hadapan Tuhan pagi ini. Katakan dengan iman kita pagi ini. Bersyukur, bersyukur, karena kami mengasihi-Mu. Karena Kau terlebih dulu mengasihi. Haleluya. Mari kita buka hati kita, suara kita untuk menyembah Tuhan. Agungkan Dia pagi ini. Kasih setianya tak pernah lalu. Dia yang termulia, Dia yang ditinggikan. Kami mau memuji-muji namamu, sebab kebaikan-kebaikan-Mu tak dapat kami hitung satu persatu. Kau yang selalu setia. Haleluya. Yesus, mari panggil nama Yesus pagi ini. Nama yang ajaib, nama yang beri menang. Haleluya, haleluya, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memenuhi, Allah yang berperang gantikan kami, Allah yang bekerja, Allah yang berkuasa. Bapa
Bapa yang baik, Bapa yang memeluk setiap hidup kami. Nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya, haleluya, Rabasya. Ya Rabasya takira lamasi, ya kira lamasya natara kira basya. Haleluya. Mari bermazmur bagi Dia. Buka hati kita menyembah Dia pagi ini. Jangan biarkan Dia lalu dari saat hidup kita saat ini. Mari kita bersekutu dengan Dia. Haleluya. Jangan lalui kami Tuhan, hampiri kami, peluk kami. Engkau yang menyegarkan setiap jiwa, roh kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Allah yang hidup. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Rabasyara. Ya rakena tarabasi. Ya kira taramasyara takara lamasya. Ya ralamasi kiara bataraki. Ya kira labasya natara batarasya. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus. Amin. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Sekali lagi katakan, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah yang termulia. Sehingga kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Glory Yesus pagi ini. Haleluya Tuhan. Kau Allah. Tuhan, glory Tuhan. Lebih
besar, sebab Kau besar Tuhan, lebih lagi, sebab Kau besar Tuhan, lebih dari segalanya, sebab Kau besar Tuhan, ku dapat lakukan segala perkara sesuai rencana. Sekali katakan, sebab Kau besar Tuhan. Amin. Katakan dengan iman kita pagi ini, sebab Kau lebih dari segalanya Tuhan. Betapa dahsyatnya nama-Mu, segalanya besar Tuhan, ku dapat lakukan segala perkara sesuai rencana. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar Tuhan, ku dapat lakukan segala perkara sesuai rencana. Sekali katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar Tuhan, ku dapat lakukan segala perkara sesuai rencana-Mu. Haleluya. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, bahwa kami datang kepada Allah yang besar, Allah yang hidup. Karena itu kami percaya kami pun mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib Tuhan. Kami melihat, kami bukan hanya mendengar, tapi kami melihat bahwa rancangan-Mu luar biasa buat kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersuka cita. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Saya percaya bahwa kita bersuka cita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Tuhan kita besar dan kita percaya juga kita melakukan perkara-perkara yang mungkin tidak terpikir dalam kehidupan kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Haleluya. Apa yang kita tabur kita akan tuai begitu luar biasanya. Mari kita angkat pujian ini buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersuka cita pagi ini Tuhan, karena di dalam Engkau kami lakukan perkara-perkara yang ajaib. Ketika Tuhan
pujian yang kita naikkan, memberkati setiap kehidupan kita. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai iman pada pagi ini. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Saudara. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita, karena pengharapan kita ada di dalam nama Yesus. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengar sorak-sorak. Haleluya. Yang menang dengan mencucurkan air mata. Kami percaya Tuhan, karena Kau berserta dengan kami. Haleluya. Di masa-masa sulit pun kami akan mau menabur, kami mau berjalan di dalam Engkau. Glory. Haleluya. Yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Yang berjalan pasti pulang membawa berkat. Sekali lagi katakan, yang menabur, yang menabur. Katakan dengan iman kita Bapak Saudara pagi ini. Haleluya. Bersorak-sorai yang berjalan di dalam Tuhan. Keadaan pun bagaimanapun hari-hari ini, kita yakin bahwa kita akan pulang membawa berkas-berkasnya. Sama-sama katakan, yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Berkasnya pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Haleluya. Katakan dengan iman kita pagi ini, pasti pulang membawa berkat. Berkasnya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, jika Engkau beserta dengan kami, akhirnya akan menuai dengan sukacita. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Yakinkan pagi hari ini pujian yang kita naikkan firman Tuhan, amin, biar terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak pernah berpikir, tapi Tuhan sediakan. Mungkin akal pikiran kita tidak mampu, tapi Tuhan cakap melakukan segala perkara yang luar biasa. Kalau burung saja diperhatikan Tuhan, dipelihara Tuhan. Bunga bakung di ladang Tuhan pelihara. Apalagi hidup kita yang menjadi biji matanya Tuhan. Hari ini mungkin kita mengalami apa yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Mungkin ada kondisi-kondisi hari ini yang begitu tidak enak. Tapi kita yakin pagi hari ini Tuhan sayang buat hidup kita. Dia mendengar setiap doa kita. Amin Bapak Saudara.
Haleluya, kita nyanyikan pujian ini begitu luar biasa, memberkati setiap kehidupan kita. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita tidak akan pernah dibiarkan tergeletak. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita, kesayangannya Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat ku perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari sama-sama dengan segenap hati nyanyikan pujian ini. Haleluya Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi. Tuhan tanpa bekerja Tuhan. Perhatikanlah orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita, kesayangan Tuhan, biji matanya Tuhan, bahkan Tuhan sediakan. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita, kesayangannya
saudara pagi ini. Kita mau terbuka hati kita buat Tuhan. Saat ku perlu Tuhan tahu. Haleluya Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Glory Tuhan. Haleluya. Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat meminta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik. Engkau telah percayakan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Terlebih lagi Engkau melihat anak-anak-Mu telah datang memuji menyembah Engkau untuk mendengarkan firman-Mu. Biar mereka mendengar firman jadi pelaku-pelaku firman, dan biar melalui hidup mereka, melalui keluarga mereka, nama-Mu dipuji dimuliakan. Urapin hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu, kuduskan lidah bibir mulut hamba-Mu, biar kata demi kata kami adalah kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menyenang hati-Mu, memuliakan Engkau dan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema 5 cara iblis untuk menghancurkan diri kita. 5 cara iblis untuk menghancurkan diri kita. Memang kesukaan dan pekerjaan si iblis sehari-hari adalah ingin menghancurkan umat Tuhan. Dia tidak senang jika kita sebagai umat Tuhan, diri kita keadaan sehat, damai sejahtera, sukacita, dan juga hidup kita semuanya baik-baik saja. Apa yang baik yang ada di hidup kita, dia ingin curi, dia ingin bunuh, dan dia ingin binasakan. Itulah pekerjaan si iblis, si jahat itu. Pekerjaan hari-hari adalah si iblis ingin mencuri, ingin membunuh, dan ingin binasakan apa yang ada di diri kita. 5 cara iblis untuk menghancurkan diri kita. Pertama adalah melalui hati kita. 5 cara iblis untuk menghancurkan hidup kita, menghancurkan diri kita adalah 1, melalui hati kita. Maka di firman Tuhan dikatakan di Amsal 4 ayat 23, sorong dibuka, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, nah dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Iblis sangat paham untuk menghancurkan diri kita. Dia tidak mau orang percaya itu, yaitu diri kita fokus kepada Tuhan. Dia membuat diri kita sibuk dalam pekerjaan kita, hobi kita, keluarga kita, anak kita, dan sibuk juga dengan pelayanan-pelayanan kita yang tidak jelas kadang-kadang. Sehingga kita lupa untuk berhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan mau kita hubungan dengan Tuhan secara pribadi, sehingga diri kita dapat intim dengan Tuhan, sehingga kita tidak berpusat dan berfokus pada Tuhan lagi. Itulah kerjaan iblis. Dia mau kita sibuk ini, sehingga kita tidak intim dapat hubungan dengan Tuhan, tidak berhubungan secara pribadi dengan Tuhan, tidak berpusat, tidak berfokus pada Tuhan, hanya sibuk dengan urusan duniawi, pekerjaan, rumah tangga,
hobi, dan juga pekerjaan hari-hari kita, dan sehingga kita lupa untuk hidup secara pribadi dan intim dengan Tuhan, dan hidup kita berpusat pada Tuhan. Karena hati kita sudah tawar dan sudah tidak ada minat untuk berdoa, melayani Tuhan, karena itu jagalah hati kita agar iblis jangan sampai dia merusaknya. Pertama, 5 cara iblis untuk menghancurkan diri kita melalui hati kita. Sehingga kita tawar hati dan kita punya perasaan yang kurang menyenangkan untuk beribadah. Hati kita terganggu oleh lingkungan, keadaan di gereja dan lain-lain. Inilah si iblis yang ingin merusak kehidupan kita. Bila iblis tidak ingin hati kita mengasihi Tuhan, iblis tidak ingin hati kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Dia ingin agar setiap umat Tuhan tidak tertarik untuk berhubungan dengan Tuhan, sehingga diri kita selalu jauh dari Tuhan. Inilah hati kita sekarang, iblis melalui hati kita. Seringkali banyak orang tawar hati. Orang sudah tawar hati, dia tidak melayani lagi, dia mau datang ke gereja, tidak ada semangat, tidak ada keinginan untuk dekat sama Tuhan, karena tawar hati. Makanya iblis selalu pertama adalah hati kita. Kalau kita sudah tawar hati, semua perasaan yang jelek selalu ada dalam hidup kita. Ngapalin ke gereja, capek-capek, apalagi hujan begini enakan tidur. Itu pikiran, itu iblis taruh di hati kita, di pikiran kita semuanya. Yang kedua, pertama iblis menghancurkan diri kita dengan melalui hati kita. Yang kedua melalui perasaan kita. Iblis ingin selalu menyebarkan benih di diri kita masing-masing, yaitu benih perasaan ketakutan, benih perasaan kecemasan, benih perasaan keraguan, membuat diri kita tidak percaya dan ragu akan kasih Tuhan dan pemeliharaannya. Perasaan kita merasakan bahwa kita menjadi ragu-ragu akan kasih Tuhan, asas pemeliharaannya, asas kemurahannya ada dalam hidup kita. Perasaan kita tidak ada lagi, seolah-olah Tuhan jauh dari hidup kita. Sehingga kita sering bertanya kepada Tuhan, jika Tuhan mengasihi aku, jika Tuhan memeliharaku, mengapa diriku terjadi masalah ini dan itu? Secara manusiawi, kalau Tuhan mengasihi aku, kalau Tuhan sayang sama aku, kalau Tuhan memelihara hidupku, mengapa diriku terjadi masalah ini dan itu? Mana Tuhan? Itu perasaan kita. Dan masalah itu tidak selesai-selesai. Di mana kasih-Mu, di mana pemeliharaan-Mu kepadaku Tuhan? Tuhan, inilah perasaan yang ditanamkan di hati kita oleh iblis. Sering perasaan kita membuat kita seolah-olah Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Seolah-olah Tuhan membiarkan hidup kita. Seolah-olah Tuhan tidak mau tahu akan diri kita. Setan membuat anak-anak Tuhan harapannya kandas dari berkecewaan yang panjang, dan membawa kita pelan-pelan untuk kecewa dan menyalahkan Tuhan. Maka hati-hati, hati kita, perasaan kita akan membuat kita menjadi seolah-olah dapat menyalahkan Tuhan, seolah Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Karena itu jika kita punya perasaan atau prasangka buruk kepada Tuhan, disebabkan kita menuduh bahwa Tuhan tidak sanggup memelihara hidup kita lagi. Jika ini ada di hati kita, di perasaan kita, mulai saat ini kita harus stop perasaan kita ini. Yang negatif ini harus kita buang jauh-jauh. Kita harus buang jauh-jauh perasaan-perasaan yang seolah-olah menyalahkan Tuhan. Perasaan-perasaan yang seolah-olah Tuhan tidak peduli sama kita. Kita stop. Kita yakin dan percaya. Dan jangan beri tempat kepada iblis bagi perasaan kita. Sehingga kita menguasai hati. Sehingga dia menguasai hati dan perasaan kita. Membuat kita tertipu, dibodohi
oleh si jahat, dan itulah si iblis penipu. Iblis penipu, dia selalu ingin menipu umat Tuhan sehingga hati dan perasaannya jauh dari Tuhan dan seolah-olah Tuhan tidak peduli dalam hidup kita. Itulah si penipu, si jahat. Iblis umurnya ribuan tahun, umur kita paling puluhan tahun, nggak sampai 100 tahun. Tapi itulah pengalaman si iblis, si jahat yang dari zaman dulu sampai sekarang. Dia tipu umat Tuhan, dia tipu anak Tuhan, dibodohin, tertipu oleh si jahat. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya, tetaplah percaya akan janji Tuhan. Terus berdoa, terus menyembah Tuhan, dan terus berkata bahwa Tuhan sangat mengasihi diri kita dan mempersilakan Tuhan melakukan bagiannya di kehidupan kita senantiasa. Silakan Tuhan campur tangan terus di dalam kehidupan kita semua. Bagaimana mungkin pribadi Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang telah mengorbankan nyawanya dan mati bagi kita, apakah dia tega membiarkan diri kita di dalam keadaan miskin, di dalam keadaan sengsara, di dalam keadaan masalah demi masalah? Tidak mungkin. Nyawanya saja dikorbankan untuk kita. Dia mati buat kita, apalagi dia melihat yang besar, yang nomor satu nyawanya, dan mati di kayu salib dikorbankan untuk kita. Apalagi urusan kecil, urusan ekonomi, urusan kesehatan, urusan kehidupan hari-hari, Tuhan pasti piara. Seperti tadi lagu itu, Tuhan piara, burung-burung Tuhan piara, bunga-bunga Tuhan piara, semua. Apalagi kita, umat kesayangannya. Umat kesayangannya dia pasti jagai, lindungi, berkatin. Dan masalah demi masalah dia akan tolong. Karena itu jangan perasaan kita dibodohi oleh iblis, bahwa Tuhan sudah jauh dari hidup kita. Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Dan apakah Tuhan akan biar hidup kita dengan bermacam-macam masalah? Saya rasa semua itu tidaklah mungkin, karena Bapa di surga sangat mengasihi kita. Dia sangat peduli kepada kita semuanya, karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Kita anak-anak yang dikasihi. Janganlah setan mendapat keuntungan di dalam masalah yang terjadi hidup kita. Ingatlah, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan rancangannya terdiri kita selalu rancangan damai, sejahtera, dan kebaikan selalu. Firman Tuhan dilihat di Yeremia 29 ayat 11, tidak asing lagi. Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik buat hidup kita dan keluarga kita, masa depan penuh cemerlang. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini rancangan Tuhan kepada anak-anaknya, siapapun kita, apapun status kita, apapun keadaan kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Damai sejahtera kepada kita, kepada anak kita, mantu kita, cucu kita, keturunan yang lain dan keturunan yang lain. Rancangan damai sejahtera sukacita. Kalau kita jangan sampai dibodohi oleh iblis, lari daripada Tuhan. Kita harus pegang Tuhan, firman Tuhan. Percaya bahwa Tuhan berkorban untuk kita di kayu salib, karena Dia mengasihi kita. Yang ketiga, cara iblis untuk menghancurkan diri kita. Yang ketiga, melalui pikiran kita. Tadi pertama melalui hati kita. Yang dua, perasaan kita. Yang ketiga, pikiran kita.
melalui pikiran kita. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Roma. Roma 12 ayat 2 mengatakan demikian. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Kita harus lakukan untuk pembaruan budi kita, berubah oleh pembaruan budi kita, sehingga kita jangan diakalin oleh iblis. Kita berubah oleh pembaruan budi kita, sehingga kamu dapat memberikan mana kehendak Allah, mana yang kehendak Allah, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Kita harus tahu dengan akal budi kita, penuh hikmat, kita minta mana yang berkenan pada Tuhan, mana yang kehendak Tuhan, mana yang baik. Jangan kita ditipu oleh iblis. Iblis selalu menipu dengan pikiran-pikiran kita. Bahkan di Filipi 2 ayat 5. Coba dibuka Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran kita, perasaan kita, hati kita harus sama dengan Yesus Kristus yang terdapat Tuhan Yesus Kristus. Apa yang tidak dapat yang ada dalam diri kita, kita harus hidup bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Kristus. Itulah kehendak Tuhan. Jadi pikiran kita, perasaan kita, hati kita yang dikuasai oleh si iblis, kita rubah sesuai dengan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Jangan ikut pikiran manusia. Jangan ikut pikiran pendeta. Jangan ikut pikiran orang-orang siapapun mereka. Karena belum tentu hatinya, pikirannya sama seperti Yesus Kristus. Kita harus berpaut kepada pikiran dan perasaan dan hati kasih Yesus kepada umatnya. Kita belajar untuk hidup. Banyak orang mengaku dirinya orang Kristen, mengenal Kristus, namun pola pikirnya seperti orang dunia, bahkan lebih rusak dari orang dunia. Nah, kita perhatikan, banyak orang mengakui orang Kristen, mengenal Kristus, tapi pikirannya, pola pikirannya seperti orang dunia, bahkan lebih rusak dari orang dunia. Banyak orang Kristen mengaku kenal Yesus Kristus. Bisa datang ke gereja mungkin setahun 2-3 kali. Tapi pola pikirannya seperti orang dunia. Bahkan lebih rusak dari orang dunia. Makanya kita harus punya pikiran, perasaan seperti Yesus. Jangan seperti orang yang kita lihat. Belum tentu orang itu mau dapat memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Setan sangat senang dan sangat bersuka cita jika orang Kristen mempunyai pola pikir duniawi. Saya katakan sekali lagi, setan sangat senang dan dia sangat bersuka cita jika orang Kristen mempunyai pola pikir duniawi. Setan akan menghancur diri kita dengan memasukkan pola pikir yang kotor, pola pikir yang kotor dalam hidup kita. Setan sangat senang. Pikiran kita duniawi, ke gereja, mabok jalan terus, berzina jalan terus, nipu jalan terus, bohong jalan terus, nipu istri, nipu anak jalan terus. Hidup kita pola pikir duniawi, tapi Kristen mengenal Yesus Kristus, tetapi pikiran kita diaduk-aduk oleh iblis, sudah dihancurkan. Pikiran yang perasaan seperti Yesus ini ditarik ke dia karena kita menjauhi daripada kasih Yesus. Maka sebagai anak Tuhan, kita jangan hanya sekedar percaya, tetapi kita naik level mengasihi Tuhan. Orang hidupnya mengasihi Tuhan beda dengan orang yang percaya. Orang percaya bisa minggu depan berubah, bulan depan bisa berubah, tapi orang yang mengasihi Tuhan, apapun keadaan saudara, apapun masalah saudara tetap mengasihi Tuhan.
Mengasihi Tuhan beda dengan percaya. Percaya itu terbatas, mengasihi Tuhan tidak ada batasnya. Apapun capeknya saudara, namanya sudah kewajiban, tugas saudara. Karena Tuhan mengasihi Tuhan, saudara menolong, membantu pekerjaan Tuhan. Saya baru pulang dari Australia 2 hari yang lalu, hari Kamis. Jalan malam dari Australia ke Singapura 6 jam, tidurnya kurang ke kapal, paling tidur melayap-layap, paling tidur sejam. Terus transit, naik lagi kapal lagi ke Jakarta, pulang jam 9 pagi, kurang tidur. Saya di sana melayani gereja, saya juga ada melayani kebaktian di Jum 2 dari Full Gospel, dari Persekutuan Doa. Saya tugas saya dapat 3 tugas dari Australia untuk Indonesia dan juga saya khotbah di gereja di Australia. Saya tidak pernah hitung-hitungan karena saya mengasihi Tuhan. Kadang anak saya bilang, papi datang kemari mau rileks, nggak usah lah, kita jalan-jalan aja. Saya bilang enggak, waktu Tuhan. Waktu jalan-jalan, kita habis melayani Tuhan, baru kita berjalan-jalan. Mereka mengerti. Yang jahat yang hanya memikirkan diri kita sendiri, memasukkan pikiran kita dengan melalui acara video porno, melalui kejahatan, film-film dan atau film pembunuhan, film perampokan dan lain-lain ada di pikiran kita. Itu dikuasai oleh iblis. Sebagai pedagang atau kita sebagai karyawan, kita dibujuk oleh setan melalui pikiran kita untuk melakukan kejahatan, penipuan, korupsi, tindakan tidak jujur yang ada di kantor kita. Apapun yang tidak baik itu ada di pikiran kita. Kalau kita, iblis ada di pikiran kita, dihajar kita. Semua yang jahat yang tidak berkenan ada di pikiran kita. Itu tugasnya si iblis. Makanya kita sebagai anak Tuhan, jangan jauh-jauh daripada lingkungan Tuhan. Lingkungan anak-anak Tuhan. Biar kita kuat di dalam iman. Menukar kekuatan iman. Itu namanya komsel. Komsel itu ada menukar kekuatan iman. Orang lain yang lagi kuat imannya, kita dibawa menjadi kuat. Orang lain lagi lemah imannya, karena kita kuat dengan kesaksian hidup kita, dia dibawa oleh kita. Nah, semuanya kena apa? Karena diri kita selalu dekat dengan Tuhan. Bahkan iblis ingin diri kita mempunyai mindset yang jahat. Bahkan iblis ingin agar kita mempunyai mindset yang jahat setiap hari. Agar kita bertindak di luar kebenaran firman Tuhan. Sehingga tindakan dan perbuatan kita sangat memalukan Tuhan. Dia bertindak di luar kebenaran firman Tuhan. Iblis mau hidup kita jangan ikut firman Tuhan. Hidup kita mereknya aja KTP-nya Kristen, ada salib gede di kalungnya, dan juga mengakunya orang Kristen, tapi perbuatannya bertindak di luarnya daripada kebenaran firman Tuhan. Itu kerjaan si iblis. Makanya kita harus dekat Tuhan. Dekat Tuhan, selalu mengasihi Tuhan. Kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya juga dulu hidup saya aburadul di tahun 90. Mami saya pendeta, hidup saya nggak pernah memuliakan Tuhan dengan hidup saya. Saya tidak pernah menyenangkan hati mami saya juga. Saya selalu berbuat yang tidak benar, dosa. Pikiran duniawi selalu ada dalam hidup saya. Saya bukannya hanya saya bangga dengan dosa-dosa. Orang-orang takut dosa, kalau saya bangga dengan dosa-dosa. Sekarang saya sudah belajar untuk takut akan Tuhan, takut akan dosa. Karena itu setiap pagi kita harus melakukan bersaat teduh, memohon pada Tuhan agar Tuhan membersihkan pola pikir kita dari kejahatan duniawi ini. Kita saat teduh, mohon pada Tuhan, belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan menjaga kita, biar Tuhan memagai melindungi kita dari segala hal yang jahat, dari kuasa si iblis sehingga tidak mengaruhi hidup kita dan keluarga kita. Kita bersaat teduh, memohon pada Tuhan, membersihkan pola pikir kita dari kejahatan dunia ini. Kalau kita hidup dalam dunia ini, banyak benar kejahatan.
Dengan berdoa, membaca firman Tuhan sehingga pikiran kita diperbarui, sehingga diri kita berpikiran seperti Yesus. Kita berpikiran seperti Yesus. Seperti, belum tentu sama, tapi seperti, tapi belajar. Kalau Yesus 100, kita bisa dapat 70, 80, sudah puji Tuhan. Apalagi bisa 90. Apalagi bisa 95, apalagi bisa 100. Saya rasa nggak ada manusia seperti Yesus. Sama, mirip-mirip ada. Karena Tuhan Yesus adalah nomor 1, nggak ada lagi. Yang keempat, cara iblis untuk menghancurkan diri kita. Yang keempat, melalui perkataan kita. Perkataan. Pertama, hati. Coba diingat, hati, perasaan, pikiran, perkataan. Keempat ini perkataan kita. Apa yang kita perkatakan dapat membangun orang lain dan juga bisa menghancurkan orang lain. Karena itu hati-hatilah dengan perkataan kita. Perkataan kita ini bisa menghancurkan masa depan orang. Istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita. Dengan perkataan kita bisa menghancurkan hidupnya, masa depannya. Lu anak goblok, nggak ada masa depan, hidup lu nggak akan sukses, hancur itu. Suami juga hancur, istri hancur, anak, mantu, cucu dengan perkataan kita. Hati-hati. Harus kata-kata kita harus positif, membangun, memberkatin. Jangan sekali-sekali perkataan kita menghancurkan kehidupan masa depan, apalagi keluarga kita. Tuhan ingin agar kita menjaga lidah dan mulut kita, agar perkataan kita dapat mengucapkan kutuk dan berkat buat orang lain dan juga buat diri kita sendiri. Kata-kata kita dapat mengucapkan kutuk dan berkat. Berkat buat orang lain dan juga berkat buat diri kita. Itu kita harus jaga. Jangan keluarkan perkataan kotor dari mulut kita, karena perkataan kotor bukan saja diartikan akan jorok, tetapi perkataan kotor jorok di saat disamakan dengan perkataan yang negatif. Perkataan yang jorok kotor bukan perkataan, tetapi perkataan yang negatif. Perkataan yang negatif dari mulut kita disamakan dengan kutuk untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Perkataan negatif yang jorok itu adalah kata negatif, tetapi kata negatif itu disamakan dengan kata-kata kutuk. Contohnya, yang positif, kita ngomong yang positif. Tuhan akan memberkati hidupku, diriku, tubuhku sehat selalu karena Tuhan memberi kesehatan. Keluargaku menjadi berkat untuk orang banyak. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupku dan keluargaku. Kata-kata yang positif, itu harus kita keluarkan. Tapi kata-kata yang negatif, rasanya aku akan sakit hari ini. Aku sial, benar ini hari. Kata-kata sial. Usahaku bisa bangkrut nih, biar mampus lu dan lain-lainnya. Itu kata-kata yang negatif. Ini akan dipegang oleh iblis. Waktu kita katakan negatif, apalagi sama anak kita, anak sialan lu. Iblis bilang lu anak, jadi anak sialan lu. Pikiran tuh anak, gua anak sialan, gua bukan di anak papi yang baik, bukan anak mami yang baik, dia hidup anak sialan. Pikirannya dia bergaul sama anak-anak yang kolong, anak jalanan, aku anak sial, aku anak yang tidak punya masa depan, hancur hidupnya. Hanya dari kata-kata kecil saja. Maka hati-hati mulut kita sebagai orang tua, sebagai orang yang mengenal Tuhan, hati-hati jaga. Maka saya selalu berkata, saya doakan anak saya, mantu saya, cucu saya, biar mereka itu hidup berkenan pada Tuhan. Saya sangat bahagia. Datang ke Australia sudah hampir 3 tahun saya gak ke sana karena COVID. Saya ketemu 4 cucu, 2 anak, 2 mantu di sana. Ya puji Tuhan. Di sini saya nggak punya Mercy saya udah saya jual dulu. Di sana anak saya punya Jeep Mercy, punya sedan Mercy. Anak saya yang satu lagi punya Prado di atas Fortuner, punya Odyssey. Tuhan berkatin, rumah 500 meter, 600 meter, makan tiap hari, makan di restoran Jepang, Itali,
makanan Korea, makanan ini masuknya Thailand, semua makanannya yang luar negeri semua. Saya nggak pernah keluar duit, anak saya yang keluar duit terus dibayarin. Kali makan 800.000, 1 juta, 1.100.000, 600, paling murah 600.000, $60. Dia yang bayarin semua. Saya di sana tinggal makan doang. Waktu kebahagiaan. Kita bisa lihat anak-anak kita diberkatin Tuhan kena doa saya tiap pagi. Saya doain anak mantu saya, cucu saya, sehingga mereka diberkatin Tuhan, naik bukan turun. Waktu dia datang di sana hidupnya kos-kosan, nyewa rumah, sekarang udah punya rumah sendiri, punya Mercy 2 dan lain. Karena kerjaan dia dapatkan apa semua dari Tuhan, kena doa saya orang tua. Pagi sore saya selalu doain anak mantu saya. Maka saudara pun jangan bosen-bosen doain anak mantu cucu saudara, pasti diberkatin Tuhan. Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan yang baik untuk membangun. Membangun siapa aja yang kita ada di lingkungan kita. Di mana perlu supaya mereka mendengarnya memperoleh kasih karunia. Mereka yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Sehingga mereka mau datang dan menerima Yesus Tuhan. Memperoleh kasih karunia karena kita, orang ini mendapat kasih karunia. Artinya menerima Yesus Kristus. Menerima Yesus Kristus dan memenuhi kerajaan surga. Karena mulut kita, perkataan kita yang manis, mereka memperoleh kasih karunia melalui mulut bibir kita. Kita harus belajar untuk mendatang menerima dan menerima dia sebagai orang-orang melalui kasih karunia, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan karena mulut kita. Iblis sangat suka jika kita berkata yang negatif kepada orang lain, sehingga orang yang mendengarnya menjadi sakit hati. Iblis sangat suka kalau kita mengatakan negatif, sehingga sakit hati, dia dendam, marah, kepahitan, melukai hatinya, sehingga menjadi akar yang pahit buatnya. Dan diri kita menjadi batu sandungan buat dirinya. Apa diri kita mau jadi batu sandungan buat orang lain, atau menjadi berkat buat orang lain? Berkat buat saudara kita, tetangga kita, khususnya keluarga kita. Kita harus jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Bagi orang tua, kita bisa bicara sama anak kita, jangan minum bir, jangan ngerokok. Kita pun ngerokok, minum bir, hidup kasar. Gimana anak kita menjadi baik? Hidup kita menjadi batu sandungan. Saya yang namanya nggak benar, saya udah buang-buangin. Saya jago minum, saya jago ngerokok, saya hidup nggak benar. Semua kata-kata kasar, binatang itu ada di mulut saya semuanya. Kalau dulu saya nggak senang, saya gebuk, hajar. Saya megang pistol 3 dulu. Orang liwat konyol naik motor, saya ambil pistol, saya giniin dulu. Zaman sekarang saya pasti masuk Polda. Zaman dulu masih oke. Saya sekarang sudah jauh semuanya, udah nggak mau macam-macam lagi. Saya selalu laku yang baik. Kata-kata saya juga hampir mungkin sekali-sekali kata-kata kasar keluar, kata emosi, karena kita manusia. Tapi saya belajar untuk menghilangin. Mungkin dulunya 100, sekarang mungkin masih ada 10 atau 20. Saya belajar untuk membuangin, kikis semua kata-kata saya, perkataan saya. Sehingga iblis diuntungkan. Kalau kita menjadi batu sandungan, iblis diuntungkan melalui perkataan kita. Karena banyak orang menjadi kecewa dengan kita. Iblis yang diuntungkan. Sehingga mereka tidak mau mengenal Tuhan. Dikarenakan kita sebagai orang Kristen tidak menjadi contoh yang baik. Bagaimana orang menjadi orang Kristen kalau kita jadi contoh yang baik? Bagaimana jadi orang mau datang ke gereja kalau Pak Daniel kata-katanya kasar? Memojokkan umat-umatnya, nggak akan mau datang orang ke gereja. Makanya Pak Daniel belajar untuk
menahan diri untuk berkata yang baik, yang sopan, yang benar, yang sesuai firman Tuhan. Begitu juga hidup saudara harus menjadi contoh. Jangan iblis diuntungkan karena kita menjadi batu sandungan. Karena itu berhentilah mengucap kata-kata kutuk dan menyakitkan dirinya seseorang. Karena itu keluar dari mulut kita kata-kata God bless you, Tuhan berkatin kamu. Kamu adalah orang dikasihi Tuhan, orang diberkatin Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Kamu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Itu kata-kata yang membuat orang itu menjadi sukacita. Dan dikatakan lagi, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Di Yoel 3 ayat 10b. Aku ini seorang pahlawan. Jadilah diri kita seorang pahlawan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mau memakai mulut kita menjadi berkat untuk orang lain dan juga untuk memberkatin banyak orang. Tuhan juga ingin memakai mulut kita untuk mengikat setan sesuai firman Tuhan. Katakan, apa yang ikat di dunia ini terikat juga di surga. Kita ikat kuasa kegelapan si iblis. Di dalam nama Yesus kami ikat, kami hancurkan kuasa kegelapan si iblis, si jahat. Kita ikat. Karena itu janganlah mulut kita mengikat diri kita sendiri dengan kata-kata kutuk buat diri kita sendiri, tetapi pakailah mulut kita untuk menghancurkan kuasa si iblis. Dengan apa yang keluar dari mulut kita selalu memuliakan Tuhan dan memakai nama Tuhan Yesus kita dengan dapat mengusir dan kita dapat patahkan dan dapat kita hancurkan kuasa si setan itu melalui perkataan yang ada di mulut kita. Kita punya kuasa, kita bisa hancurkan kuasa si gelap, si iblis, si jahat. Dengan dalam nama Yesus kami hancurkan kuasa kegelapan, kami usir, kami tengking, kami hancurkan, kami ratakan semua kuasa kegelapan si iblis dalam nama Yesus. Kita dalam nama Yesus kita kuasa, mulut kita berkuasa menghancurkan dan juga mengusir kuasa kegelapan yang ada di diri orang lain dengan mulut kita. Kalau kita pakai nama Yesus. Yang kelima, yang terakhir. Kelima, tadi cara iblis ingin menghancurkan diri kita. Yang kelima melalui tubuh kita, tubuh jasmani kita ini, tubuh kita. Tadi hati, perasaan, pikiran, perkataan, dan sekarang tubuh kita yang kelima. 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bahwa diri kita sudah ditebus, dibayar lunas. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia bayar lunas dengan nyawanya, dengan tubuhnya, dengan darahnya. Kita sudah lunas dari dosa kita. Sekarang diri kita adalah bait Roh Kudus. Bukan bait dosa lagi. Berarti jika Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, pasti diri kita menjalankan kebenaran demi kebenaran dan tubuh kita menjadi berkat, menjadi sehat dan jalan hidup kita diberkatin. Kita jadi kebenaran demi kebenaran dengan kesehatan dan jalan hidup kita diberkatin. Setiap malam tubuh kita dikuduskan, diberikan kesehatan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu rawatlah tubuh kita. Rawatlah tubuh kita. Artinya merawat tubuh kita bukan hanya berolahraga, bukan hanya makan vitamin yang baik dan dengan makan yang bermutu untuk kesehatan tubuh kita. Bukan itu saja, itu salah satunya. Tetapi kita harus hidup kudus dan melalui tubuh kita nama Tuhan dimuliakan. Bukan dengan vitamin, makan enak, olahraga, kita piara tubuh kita. Bukan, itu tambahannya. Yang dimaksudkan kita harus melihara tubuh kita harus kudus, berkenan pada Tuhan. Artinya jangan dipakai untuk berzina, jangan dipakai untuk mabok-mabokan, jangan dipakai untuk buat jahat tubuh kita ini. Pakai yang mulia, yang kudus, yang berkenan pada Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jika kita menganiaya atau kasar pada istri kita atau menganiaya pada suami kita, berarti kita melakukan pada dirinya Yesus. Karena Yesus sangat mengasihi diri kita masing-masing. Kalau kita berbuat jahat pada istri kita, pada suami kita, pada anak kita, kita menganiaya tuh Yesus. Karena kita orang dikasihi Tuhan.
Saudara lihat, kalau kita lihat di Kisah Rasul 5 ayat 9 lah. Kisah Rasul 9 ayat 5. Kisah 5 ayat 9, Kisah 9 ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Kapan Saulus menganiaya Yesus? Tidak pernah kan? Tapi karena dia menganiaya umatnya yang dikasihinya, berarti Saulus sama juga menganiaya dirinya Yesus. Dia katakan, Saulus, engkau menganiaya aku. Kapan Saulus atau Paulus, nanti akan jadi nama Paulus, menganiaya Yesus? Enggak pernah. Dia menganiaya anak umatnya. Kalau kita jahat sama istri kita menganiaya Yesus. Kalau kita menganiaya suami kita menganiaya Yesus. Karena kita adalah orang-orang dikasihi Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan, Saulus, Saulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Ya Saulus, siapakah engkau Tuhan? Yesus. Yesus tidak pernah dianiaya sama Saulus, tetapi dia menganiaya umatnya, sama juga menganiaya Tuhan. Kalau kita menganiaya anak kita baik-baik, kita menganiaya Yesus. Karena dia anaknya Tuhan. Begitu istri kita, suami kita. Ingatlah bahwa tubuh kita bukan milik kita lagi. Karena itu tubuh kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus melalui darahnya. Tubuhnya waktu dia mati di kayu salib. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1, firman Tuhan mengatakan demikian. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus sembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah, untuk serahkan kembali pada Tuhan. Itulah ibadah kita, bukan dengan membawa kolektor, membawa perpuluhan, tetapi itu salah satunya. Tapi persembahkan tubuh kita yang tubuh kita yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Jadi tubuh kita harus kudus, benar, dan berkenan pada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa tubuh kita adalah kudus, karena itu persembahkan tubuh kita yang kudus, yang berkenan untuk disembahkan pada Tuhan, sehingga menjadi ibadah yang sejati. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Setan ingin menghancurkan agar tubuh kita tidak lagi menjadi bait Roh Kudus. Setan mau tubuh kita menjadi baitnya setan, bukan menjadi bait Roh Kudus. Kalau kita mabokan, berzina, terus hidup kita narkoba, dan hidup mau berjudi dan lain-lain, hidup kita itu bukannya baitnya Roh Kudus lagi, baitnya setan. Tuhan mau kita menjadi bait-baitnya setan. Disebabkan tubuh kita sangat kotor karena kita selalu berbuat penuh dengan kenajisan selalu dalam hidup kita. Karena itu jadikanlah dengan sungguh-sungguh tubuh kita menjadi bait Tuhan yang kudus, dan muliakan Tuhan melalui tubuh kita yang berkenan dan yang kudus. Itu maunya Tuhan. Jangan kita sampai menjadi tubuh kita baitnya setan. Apa baitnya setan? Semua duniawi kita lakukan, itu menjadi baitnya setan. Tidak takut akan Tuhan. Siapapun kita akan takut akan Tuhan kalau kita akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Saya melakukan banyak hidup, selalu belajar takut akan Tuhan. Hidup dulu saya nggak pernah takut akan Tuhan. Belajar ini takut Tuhan, takut ini, takut ini, takut ini. Belajar takut akan Tuhan. Saya bisa bohongin istri saya bisa bohongin anak mantu saya, cucu saya bisa bohongin. Berpura-pura di gereja seperti malaikat, turun jadi setan. Banyak pendeta khotbah seperti malaikat, turun jadi setan. Waktu khotbah dia seperti malaikat, waktu turun tingkah lakunya, perbuatannya, semuanya duniawi. Banyak sekali sekarang, hati-hati. Karena itu jaga 5 hal yang ada di diri kita yang ingin dijadikan pintu masuk oleh iblis untuk menghancurkan diri kita. Kita jaga. Pertama, melalui hati kita, jaga hati kita. Kedua, perasaan kita, perasaan di hati kita. Yang ketiga, pikiran kita. Yang keempat, perkataan kita. Yang kelima, melalui tubuh kita, jasmani kita jaga untuk kemuliaan nama Tuhan.
Biar melalui hidup kita, melalui keluarga kita, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi hati kita, perasaan kita, pikiran kita, perkataan kita, tubuh kita. Boleh dipraktekkan tiap pagi. Mau bilang ntar pulang. Hati kita, perasaan kita. Harus gini ingatnya. Hati kita, perasaan kita, pikiran kita, mulut kita, tubuh kita. Baru ingat. Yan, suhama Tuhan dipuji, dimuliakan melalui firman Tuhan. Saya mengundang tim musik untuk menyanyikan satu lagu. Rancangan damai sejahtera. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Karena itu kami bangga punya Bapa yang sangat setia, yang selalu baik dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami,
mengasihi keluarga kami. Engkau yang memegang masa depan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan baik dan terlalu baik buat hidup kami. Karena itu kami selalu bersyukur dengan apa yang kami ada hari ini, dengan apa yang ada. Walaupun dunia mengatakan kami tidak baik, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang baik, yang memegang masa depan kami. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu mengajar kami, mendidik kami, memberi kami pengertian bahwa kami harus menjauhkan dari kuasa kegelapan dari duniawi ini yang mengganggu kehidupan kami, Tuhan, melalui si iblis ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkatin anak-anak-Mu, apa yang dia harapkan, apa yang cita-citakan, apapun masalah hidupnya, Tuhan, tolong berkati dan buka jalan. Angkat mereka naik bukan turun, jadi kepala bukannya ekor, Tuhan. Tuhan memberkati setiap apa yang dikerjakan, Engkau buat berhasil. Dengan keberhasilan mereka, nama-Mu dipuji, dimuliakan. Berkatin Bapak Daniel dan istri, anak mantu dan cucunya. Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu selalu, Tuhan. Biar hidupnya, nama-Mu dipuji, dimuliakan. Beri kesehatan, hikmat, akal budi. Beri damai sejahtera, sukacita dalam selalu dalam hidupnya. Dan kebenaran firman-Mu ada di dalam kehidupannya sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, siapa diberkati lambaikan tangan ya, beri kemuliaan nama Tuhan. Oke, karena cuaca dingin, sebagian keenakan tidur ya. Oke, sore sebentar ya akan datang sore ya. Ucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Evangelis Yusuf ya. Dan firman Tuhan cukup jelas buat kita ya. Mari saya jemput dengan hormat, kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita kepada Tuhan. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang sejuk yang Kau berikan hidup kami, biar kami jadi anak-anak-Mu yang cerdas, yang cerdik, yang mengerti kehendak Engkau. Jangan kami tertipu oleh permainan iblis yang berusaha untuk menghancurkan iman kami, menghancurkan rumah tangga kami, menghancurkan pelayanan kami dengan melalui hati kami, perasaan kami, pikiran kami, bahkan perkataan kami, bahkan melalui tubuh kami, melalui 5 cara ini sehingga kami dalam mengiring kepada Tuhan tidak sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, maka Engkau pakai hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, berkati dalam rumah tangganya, dan sore sebentar Kau juga berkati. Terima kasih Engkau telah antar selamat sampai di Indo dengan selamat, tidak kurang satu apapun juga. Dia sudah bertemu dengan anak dan mantunya dan cucunya, dan kami bersyukur kepada Engkau buat proyeknya. Jangan Kau permalukan Tuhan, sehingga bisa selesai dengan baik, karena Engkau tuh campur tangan dan Engkau berkarya sebagaimana imannya. Tuhan berkataan dengan perkataan yang positif akan terjadi, bukan kata-kata yang negatif, positif akan terjadi dalam hidupnya, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati saudara kami yang ulang tahun pada hari ini. Kau juga berkati Yermi dan Tasya dan yang lain pada minggu ini. Kau beri para, Kau berikan panjang umur. Kau juga memberkati kebutuhan hidupnya. Berkati ulang tahun pernikahan anak-anak-Mu pada minggu ini. Kasih-Mu tetap melimpah. Bukan saja kesehatan, umur panjang. Dia bisa menikmati ulang menikah sampai di 50 tahun, bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga belajar taat kepada firman-Mu, dan kami memberi kepada Tuhan untuk melengkapi suatu ibadah. Sebab firman berkata, jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Biar kami memberi dengan sekedar, dengan berkat-berkat yang Kau berikan hidup kami, dan kami memberi kepada Tuhan dengan sukarela, dengan hati yang tulus, tidak ada motivasi yang tidak baik.
baik dari hati yang dasar hati kami yang tulus, dan kami memberikan korban syukur secara khusus, bahkan juga memberikan hak milik-Mu. Semua kami lakukan dengan cinta Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sore hari ibadah yang sesi kedua Kau berkati, sekolah minggu Kau juga berkati, kebaktian kaum muda remaja Kau juga berkati, dan minggu depan biar kami ibadah secara kembali normal dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan kami bersyukur bangsa kami boleh menikmati berkat Allah, dari pandemi berubah jadi endemi, yang meninggal semakin habis, yang sakit juga semakin habis, tapi yang sembuh semakin banyak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau firman berkata yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau akan memberkati kami. Kami percaya Engkau berkata, diberkatilah bakul nasimu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Apa yang Kau kerjakannya berhasil, bukan jadi ekor tapi akan jadi kepala, bukan naik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat saudara kami yang sakit, kami serahkan juga Bapak Yesus Acong, dan kami serahkan buat Lince yang saat ini ada di rumah sakit. Engkau lah dokter segala dokter, Engkau tabib segala tabib. Beri kemurahan-Mu, Engkau jamah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan. Saudara kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan hadap wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang.